kemandirian dan ketahanan pangan kita, karena dengan kita produksi dalam negeri tentu saja lebih tahan, kan belum tentu misalnya kurang kemudian kita impor, belum tentu ada negara yang mau mengirim ekspor bahan pangannya pada kita. Yang kedua adalah juga memiliki fungsi peningkatan produksi pangan domestik itu punya fungsi penciptaan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Karena itu yang paling mudah, lahannya sudah ada, kita tingkatkan sehingga kesejahteraan masyarakat yang miskin yang ada di pelosok-pelosok bisa kita tingkatkan. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, tentu saja krisis pangan bukanlah hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga dialami oleh banyak negara di dunia. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian sejak tahun 2024 ini telah melaksanakan berbagai aksi yang akan kita teruskan dan dilanjutkan pada tahun 2025. Sebagai latar belakang, luas tanam padi kita dari tahun 2015 ke 2019 jika dibandingkan dengan Oktober 2023 ke Juni 2024, artinya kita bikin perbandingan, itu turun 32% atau turun minus 4.200.000 hektar. Karena itu, kita selama hampir 1 tahun ini telah melaksanakan solusi cepat peningkatan produksi padi kita, dalam hal ini dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pangan beras kita, yaitu yang pertama mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan boleh menggunakan KTP. Yang kedua adalah program pompanisasi, jadi lahan kering, lahan tada hujan yang panen sekali, bagaimana caranya dipompa air dari sumber air terdekat supaya indeks pertanamannya bisa meningkat, yang tadinya tidak panen jadi panen sekali, yang panen sekali jadi panen 2 kali, yang 2 kali menjadi panen 3 kali. Kemudian juga ada optimalisasi lahan rawa, biasanya lahan rawa ini hanya bisa ditanami di musim kemarau, pada saat airnya turut ditanami padi, sehingga pada saat musim penghujan nggak bisa ditanami, yaitu kita lakukan semacam konstruksi sehingga bisa ditanami 2 kali sampai 3 kali dalam setahun. Selain itu juga integrasi padi gugu di antara lahan sawit, kelapa dengan tanaman yang belum menghasilkan. Jadi waktu masih kecil, belum terlalu rimbun, kita sisipkan padi gugu. Dan itu hasilnya sudah ada, begitu. Kalau kita lihat grafiknya, mungkin karena terbatas waktu, kalau kita lihat grafiknya, adanya peningkatan lahan luas tanam padi kita naik. Dan kita harapkan target yang kita ingin capai di 2024 ini adalah 1,7 juta hektar, ada penambahan area tanam baru, di mana saat ini sudah mencapai 1 juta hektar, tinggal kita genjot sedikit, kita berharap di September sudah bisa mencapai minimal 1,5 sampai 1,7 juta hektar bisa kita capai. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kita fokus di situ, ada target-target produksi komoditas strategis yang akan kita capai di tahun 2025, ada padi, jagung, kedelai, aneka cabai, di mana cabai ini adalah penyumbang inflasi, bawang merah, kopi, kakao, tebu, kelapa, kemudian juga daging sapi atau kerbau dan daging ayam. Kita memiliki ambisius program dalam 2025 dan ke depan bagaimana mengembalikan posisi-posisi ekspor komoditas pertanian kita kembali menduduki posisi puncak di antara negara-negara di dunia. Program strategis Kementerian Pertanian di tahun 2025, tadi sudah saya sampaikan, yang kita optimalisasi yang ada adalah optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, mengairi lahan tada hujan tadi, kemudian juga ada cetak sawah sebagaimana disampaikan oleh dari Kementerian PUPR, termasuk juga modernisasi alat-alat pertanian dan metode pertanian, juga mendukung program makan siang bergizi gratis, di mana dari sebagian besar dari semua yang dimakan pada saat makan itu, selain ikan adalah menjadi domain dari Kementerian Pertanian.
Selain itu juga penguatan penyuluh pertanian ujung tombak yang membina dan membimbing petani-petani kita di lapangan. Dan yang terakhir adalah hilirisasi komoditas pertanian. Bapak Rinbu semua yang saya hormati, Bapak Menko, Bapak Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati, tren anggaran khusus di Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun memang merasakan ini anggaran tahun 2025 mengalami penurunan dibanding 2024, tentu saja dengan tanggung jawab dan juga beban kerja yang target yang besar. Selain itu juga fokus dari Presiden terpilih kita bersama Bapak Wapres terpilih kita yang juga sangat mengedepankan sektor pertanian dalam hal ini dalam penyediaan pangan rakyat kita, maka tentu saja perlu dari kami keinginan untuk adanya penambahan anggaran sehingga target kinerja bisa mencapai dengan tujuan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan ditetapkan oleh pemerintah, bahkan bisa melebihi dari target-target yang ditetapkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Kementerian Pertanian. Sektor pertanian adalah penting, menyangkut pangan, menyangkut penciptaan lapangan kerja, dan berdampak terhadap penurunan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan.